Hidup penuh dengan rasa bersyukur. Itulah nasihat dari ayah saya. Bagi sahabat yang sudah sering melihat liputan mengenai ayah saya adalah seorang ayah yang sudah usia lanjut, sudah 70 tahun ke atas, bahkan di tahun akhir tahun ini sudah 71 tahun seperti itu, sahabat. Jadi pesan ayah saya adalah hiduplah dengan cara yang membahagiakan. Jadi ayah saya tidak pernah berpesan hiduplah dengan kesuksesan materi, enggak. Yang ayah saya tekankan adalah bagaimana saya bisa menjalani hidup ini dengan berbahagia. Itu yang membuat saya sering merenung, sahabat. Jadi bagaimana cara saya berbahagia adalah dengan menjalankan apa yang saya sukai. Dengan merawat alam, dengan merawat tanah, saya merasa berbahagia. Saya tidak tahu alasannya mengapa, akan tetapi saya hidup dengan cara yang sangat membahagiakan, sahabat. Ini adalah bayam yang saya tumpang sarikan dengan jagung, sahabat. Seperti saya liput kemarin, bahwa ternyata kalau akar itu sehat, ketika tanaman dengan perakaran yang sehat bertemu dengan media tanam yang memiliki cukup unsur hara, maka akan menghasilkan tanaman yang kokoh meskipun ditanam dengan sistem tumpang sari, bahkan ditanam dengan kerapatan yang sangat padat. Oke sahabat, sebelum lanjut nonton, saya harapkan sahabat bersedia untuk men-share video ini ke media sosial, share melalui grup Facebook, di Instagram, atau di mana saja, agar banyak sahabat yang tertular cara bertani murah ala Bali Organik TV. Dan bagi sahabat yang memiliki atau masuk di dalam grup bertani di Facebook, apabila sahabat saya lihat, misalkan saya sedang main ke grup pertanian di Facebook dan saya lihat sahabat men-share video saya, maka saya akan memberikan hadiah menarik untuk sahabat. Banyak sahabat yang bertanya di kolom komentar, Pak, kupas dong mengenai asam humat, karena lagi tren seperti itu. Begini sahabat, mengapa saya tidak pernah mengupas mengenai asam humat ini, sahabat ya, atau humic acid ini? Di saat ini tren pertanian kita, sahabat, apabila ada satu yang viral, misalkan pupuk, nutrisi, hormon, nah biasanya para petani itu berbondong-bondong untuk kepo, ingin tahu dan mencobanya. Sedikit sekali yang mengerti sebenarnya bahwa pupuk adalah sesuatu yang sudah ada sejak dahulu kala, mungkin sejak bumi ini terbentuk seperti itu, sahabat. Jadi ketika asam humat atau humic acid ini ngetren seperti itu, berbondong-bondong orang untuk membeli, bahkan kemudian tidak kita salahkan juga bahwa banyak produsen juga yang akan membuatnya seperti itu. Nah, di sini saya ingin mengajak sahabat ya, kita sama-sama belajar. Saya tidak mau menggurui, saya hanya ingin mengatakan bahwa konsep berpikir saya, dan sahabat bila menyukai hal ini silahkan ditiru konsep berpikir saya. Saya sudah berhenti melihat pupuk sebagai sebuah identitas. Saya berhenti melihat pupuk sebagai sebuah produk, sebuah nama, item. Sudah berhenti sejak lama saya menganggap pupuk adalah hal seperti itu. Jadi ketika saya berpikir mengenai pupuk, maka saya berpikir mengenai bahan organik dari alam yang saya kembalikan ke alam. Sesederhana itu. Jadi ketika sahabat mulai untuk men-searching mengenai asam humat, kemudian berpikir untuk membuat, silahkan. Akan tetapi di sini saya ingin menekankan saja bahwa sebenarnya bertani tidaklah seribet itu, tidaklah penuh syarat, penuh aturan atau pakem-pakem yang seperti itu. Bagi saya bertani adalah bagaimana kita, terlebih di dalam pengertian saya mengenai pupuk, adalah mengembalikan bahan organik kembali ke alam. Nah, sebenarnya asam humat ini adalah berperan sebagai granulator atau memperbaiki struktur tanah. Nah, kembali lagi, fungsinya adalah memperbaiki struktur tanah. Ketika kita aplikasikan ke tanah, maka akan meningkatkan retensi tanah dalam menyerap unsur hara. Jadi memperbaiki sifat-sifat tanah, sahabat. Seperti itu sebenarnya. Fungsi dari asam humat adalah memperbaiki sifat-sifat tanah. Nah, untuk tanah kita yang sudah sehat,
yang sudah baik dalam mengikat unsur hara, yang sudah baik dalam menyimpan unsur hara, sehingga di sini perakaran menjadi lebih maksimal dalam mendapatkan hara yang ada di tanah. Jadi apa yang harus saya perbaiki lagi? Nah, memperbaiki sifat-sifat tanah, sahabat, tidak bisa. Kalau menurut versi saya, mohon maaf, mungkin ada banyak ahli pertanian yang punya versinya sendiri-sendiri, dan saya bukan ahli pertanian, saya hanya petani yang kebetulan turun-menurun dari nenek saya. Bagi saya meningkatkan atau memperbaiki struktur tanah dalam arti dari segi kandungan hara maupun teksturnya. Tekstur tentu saja yang gembur, kemudian memiliki drainasi yang bagus. Nah, di sini tentu saja yang dibutuhkan menurut saya adalah jangka panjang perbaikan, atau perbaikan jangka panjang, kebalik lah ngomongnya. Perbaikan jangka panjang dengan apa? Dengan memberikan bahan-bahan organik seperti itu, karena memberikan kembali bahan-bahan organik ke dalam tanah saya secara perlahan agar mikroorganisme, bakteri yang baik di dalam tanah itu bisa mengolahnya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Inilah bagi cara yang paling masuk akal menurut versi saya. Saya tidak akan mungkin bisa membenahi tanah dengan cara saya membeli, kemudian saya menuangkan ke tanah saya dan wah, sudah beres, tanah saya sudah diperbaiki. Nah, cara berpikir ini ingin saya katakan kepada sahabat, karena seperti inilah cara saya dalam bertani. Lalu apakah memperbaiki struktur tanah itu membutuhkan waktu yang lama? Tergantung tanah sahabat. Apabila selama ini full sintetis, pasti ada residu, sisa-sisa pupuk kimia yang nutrisinya atau kandungannya itu tidak bisa diserap oleh tanah, sehingga menjadi residu menumpuk seperti itu. Seperti halnya seorang yang mungkin sering minum obat-obat kimia, kemudian di ginjalnya ada residu kimia yang mengakibatkan ginjalnya mungkin rusak seperti itu. Nah, mungkin seperti itu ya, mungkin seperti itu sistematikanya seperti itu, sehingga residu-residu ini tentu saja merugikan untuk tanah. Begitu juga kalau kita minum obat-obatan kimia dalam jangka waktu yang lama dan tanpa resep dokter, bisa merugikan juga dari organ-organ yang ada di dalam, karena ada residu yang menumpuk. Nah, bila residunya tinggi, otomatis waktu yang kita perlukan untuk menguraikan residu itu lewat bantuan mikroorganisme ini tentu saja membutuhkan waktu yang lebih lama. Akan tetapi bila tanah sahabat jarang kena residu sintetis, pestisida kimia, akan lebih cepat. Saya rasa hitungan minggu sampai bulan sudah sehat lah itu tanah seperti itu. Seperti kemarin sahabat, saya ada lihat di kolom komentar, "Pak, tolongin saya Pak." Saya kira apa? Saya pengen buat pupuk asam humut, tapi saya nggak punya eceng gondok Pak. Kira-kira bahan pengganti eceng gondok itu apa? Begini sahabat ya, saya tidak akan mengajarkan sahabat untuk membuat pupuk asam humat sahabat. Kalau sahabat mau memperbaiki struktur tanah, sahabat buatlah apa yang bisa memperbaiki struktur tanah dengan bahan yang ada di sekitar sahabat. Tahukah sahabat? Ini sahabat ya, ini adalah gulma bukan? Ya, gulma rumput liar. Kemudian saya sudah pernah membuat pupuk dari rumput liar ini sahabat ya. Kemudian kali ini saya tidak menggunakan rumputnya, tapi di sini sahabat bisa lihat akar ini. Nah, bagi sebagian petani, kadang-kadang akar seperti ini dianggap tidak bisa digunakan sebagai pupuk kompos. Karena apa? Karena nanti akan tumbuh seperti itu. Ketika kita memupuk, justru nanti gulma yang tumbuh, karena komposnya berasal dari akar ini. Akar dikenal kuat, dikenal bandel, sehingga bisa tumbuh lagi seperti itu. Nah, di sini sahabat saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya di dalam akar ini justru banyak sekali yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan untuk memperbaiki struktur tanah sahabat. Dari sini saja, tak perlu yang macam-macam. Nah, Rhizobacter itu adalah salah satunya saja, dan banyak lagi sebenarnya anggota Fabaceae itu bisa menjadi bakteri yang bisa memunculkan bintil akar atau sebagai penambat nitrogen bagi tanah kita sahabat. Jadi sahabat, kali ini saya akan membuat video mengenai cara membuat kompos. Kompos ini bentuknya agak lembek sahabat ya, agak lembek seperti pasta. Bukan kompos yang terlalu basah, akan tapi memang strukturnya ketika jadi akan seperti ini sahabat. Jadi pupuk ini sangat bagus untuk memperbaiki struktur tanah.
juga bisa menjadi pemicu rizobakter, yang mana di sini bisa membantu akar. Di sini ada simbiosis mutualisme, membantu akar dalam menyerap nitrogen. Kemudian bakteri ini juga mendapatkan keuntungan dari akar kita, sehingga dengan akar yang kuat, dan dengan tanah yang sehat, manfaat yang kita dapatkan itu double. Seperti itu, bukan sekedar memperbaiki struktur tanah, tapi memperbaiki dan memberikan penguatan terhadap calon tanaman yang akan kita tanam di tanah ini, sahabat. Nah, sahabat, ini adalah contoh yang sudah jadi. Jadi pupuk dari akar ini memang sengaja saya bikin teksturnya agak lembek seperti pasta. Karena memang bakteri yang akan bertahan di sini itu lebih banyak, lebih maksimal apabila saya menggunakan metode kompos atau wet composting seperti ini. Nah, selain itu sahabat, dengan kita membuatnya seperti ini, seperti pasta seperti ini. Nah, ini seperti tanah sahabat. Jadi benar-benar mirip tanah. Baunya juga mirip tanah. Nah, tapi fungsinya luar biasa. Kemudian sahabat, bagi sahabat yang ingin mengaplikasikannya sebagai pupuk cair. Nah, di sini saya contohkan ya. Ini ada air. Sahabat tinggal mencampurkannya dengan air, jadilah pupuk organik cair. Nah, ini lebih efisien dari segi kita bisa memberikan secara instan, penyerapannya juga lebih baik jika kita menggunakan metode seperti ini sahabat, terutama untuk sayuran-sayuran usia pendek. Luar biasa bukan? Inilah metode memperbaiki struktur tanah dengan bahan yang sangat sederhana yang ada di sekitar kita. Nah, untuk membuat pupuk akar, saya sebutkan saja namanya, saya kasih nama pupuk akar balik organik TV ya. Jadi untuk membuat pupuk akar balik organik TV seperti ini sahabat ya. Jadi sahabat hanya perlu mempersiapkan perakaran dari gulma yang kita cabut sahabat. Bisa juga dari sayuran yang sudah kita panen, terlebih sayuran yang pertumbuhannya subur, wah itu makin bagus. Saya di sini membuatnya sedikit saja karena stok saya masih banyak, jadi saya buat untuk hanya demonstrasi saja. Nah, ini di sini ada daerah perakaran seperti tadi saya jelaskan. Ini kebetulan istri saya kemarin juga kumpulkan, tadi saya lupa untuk minta, kemarin dia sudah kumpulkan akar-akar karena saya memang minta setiap potong sayuran akarnya jangan dibuang. Kemudian ada plastik atau saya gunakan saja polybag seperti ini, polybag bekas. Sesuaikan wadahnya dengan jumlah akarnya sahabat ya. Kemudian ini adalah air yang tadi sahabat bisa saksikan di cuplikan tadi yang sudah tercampur dengan pupuk pasta seperti itu, pupuk akar. Kemudian di sini ada molase sahabat seperti biasa. Tidak memerlukan lagi bakteri starter karena sahabat, yang pertama, akar-akar ini sudah kaya dengan bakteri. Bakteri baik yang akan nanti melakukan simbiosis mutualisme pada tanah kita. Kemudian itu saja. Tidak perlu sesuatu yang ribet kan. Nah, kalau sahabat sudah tahu caranya seperti ini, pasti sahabat nggak pengen lagi bikin pupuk asam humat kan. Nah, karena apa? Karena ini juga bisa, satu, memperbaiki karakteristik tanah. Kemudian bisa membantu perakaran pada tanaman kita untuk mengikat nitrogen, menambahkan nitrogen. Dan prinsip saya, ketika akar itu sehat, maka tanah yang tidak begitu subur pun akan menghasilkan tanaman yang bagus seperti itu. Langsung saja, biar nggak dibilang banyak omong, Bali Organik TV banyak omong. Oke, langsung saja ya. Saya pisahkan dulu, saya masukkan dulu ke dalam plastik seperti ini. Ini bagian akar doang. Boleh nggak kecampur dengan sedikit gulmanya Pak? Nggak apa-apa. Yang penting dominan akar sahabat ya. Kemudian kita campurkan. Nah, kita racik di sini. Ini air yang tadi. Kalau nggak ada air dari, karena sahabat belum punya pupuknya, ya gunakan air biasa saja. Tambahkan molase sedikit saja, atau kalau nggak ada molase gunakan gula merah sahabat ya.
Sip, sedikit saja karena ini kita bikinnya sedikit. Ini hanya sebagai apa ya? Makanan mereka, sumber energi mereka ketika nanti mereka melakukan masak-masak di dalam seperti itu. Jadi bakteri itu juga sama kayak kita, mereka lagi masak-masak di dalam, memasak semuanya agar bisa menguntungkan bagi manusia. Ya, tidak apa-apa lembab seperti ini karena kita yang menginginkan tekstur yang wet kompos seperti pasta ya, saya tadi bilang. Oke, hanya cukup segitu saja, jangan juga terlalu basah ya nanti banjir. Nah, kemudian kita bisa tutup seperti ini. Kemudian kita bisa taruh di tempat yang teduh, sahabat. Bukan berarti kita taruhnya di kolong kasur kayak gitu, enggak. Jadi kita yang penting taruh di tempat yang teduh. Ini akan saya ikat sebentar lagi. Kita tempatkan di tempat yang teduh. Kemudian karena ini sudah basah, kira-kira 1 minggu kemudian baru kita buka lagi. Pastikan kelembabannya terjaga. Tambahkan lagi air dan jangan khawatir terlalu banyak air karena memang nanti ketika ini jadi akan menjadi bentuknya seperti tadi saya perlihatkan, seperti pasta. Kita bisa gunakan sebagai POC, tinggal kita campurkan air, atau kita bisa gunakan sebagai pupuk padat, kita tinggal benamkan di tanah yang ingin kita perbaiki strukturnya. Nanti lama-lama tanah itu akan berubah strukturnya karena ada ribuan mikroorganisme baik yang membantu perbaikan dari tanah itu, sahabat. Nah, oke sahabat, pengundian untuk kuis di bulan ini saya akan umumkan hasilnya. 2 orang yang sudah beruntung saya sudah kantongi namanya, nanti akan saya umumkan di hari ini. Kemudian untuk bulan depan, bulan Januari 2021, ini akan ada 3 kuis, sahabat. Jadi kemarin hanya 2 kuis sebulan, maka Januari ini akan ada 3 kuis. Jadi ada 3 pemenang, peluang lebih besar. Dan semoga terus bisa kita tingkatkan. Semoga channel ini makin besar. Semoga makin banyak yang tertarik untuk berkebun secara organik. Doakan saja sehingga suatu saat nanti setiap hari akan ada kuis seperti itu. Amin. Kemudian begini, untuk pengumuman kuisnya, pengumuman pemenangnya akan saya umumkan di story. Jadi bagi sahabat yang tidak subscribe mungkin tidak bisa melihatnya, sahabatnya. Jadi saya harapkan sahabat cek lagi apakah sudah subscribe atau belum. Siapa tahu lupa pencet tombol subscribe-nya sehingga tidak bisa melihat hasil dari pengumuman pemenangnya. Jangan lupa untuk menanam lahar ini agar tidak bisa panen esok. Sampai jumpa.